kalau itu serigala. Serigala. Ya, Lalu apa oke, bedanya? gantian. Lalu apa Jawab. bedanya dengan Paulus Saya yang jawab mengaku? dulu. Silakan. Oke, dikatakan 1 Korintus 9 dikatakan bukan Sat. rasul. Air minum dulu. pertama doh. Dari ayat pertama dikatakan, bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Ya, dikatakan dia adalah orang bebas. Lalu kenapa dia bisa menjadi orang Yahudi? Memang dia itu berdarah Yahudi. Oke. Yahudi itu bukanlah agama. Oke. Itu adalah darah. Apakah Oke. kalau dibilang dia tidak terikat pada sistem keyahudian, bahwa dia bukan Yahudi? Dia tetap Oke. Yahudi karena dia berdarah Yahudi, bukan Oke. seperti Islam atau agama Kristen yang pindah-pindah. Baik. Iya, nggak Apakah masuk, Anda Pak. tahu Lalu dengan bahwa belum Paulus saya belum itu selesai. sebenarnya bukan orang Yahudi? Anda tahu? Dulu Pak, belum. Dia adalah Apakah Anda nanti tahu dulu. bahwa sebenarnya Paulus itu adalah orang Roma? Apakah Anda tahu? Dia juga orang Roma. Bukan, Dia bukan keluarga dia juga negaraan orang Roma. Benar-benar dia adalah orang Roma. Enggak, dia keluarga negaraan didapat. Mari kita bahas lebih rinci. Baca Aduh. Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Paulus Keluarga berkebangsaan negaraan. orang Roma dan berkelahiran Roma. Itu apa orang apa namanya? Berkebangsaan Indonesia, lahir di Indonesia, itu orang apa namanya? Orang Barat. Kau harus bedakan darah Yahudi walaupun dia punya Bung, dia punya kalau dia orang Yahudi, tolong tunjukkan siapa nama bapaknya. Karena kalau orang Yahudi pasti kemudian ditahu siapa bapaknya. Saulus bin Bom. Saulus bin Aduh, ya nggak bisa gitu, Pak. Ayo jujurlah. Kalau Dia kalau dia itu orang Yahudi pasti ada binnya. Ya, Saulus bin Enggak, dia keturunan Benjamin. pengakuan siapa? Ya pengakuan dia lah. Bung, Kisah Para Rasul 22, Paulus berkebangsaan Roma dan berkelahiran di tanah Roma. Dia bukan orang Yahudi. Saya baca dalilnya, dengarkan baik-baik. 1 menit. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya dia bukan domba, tetapi dia adalah serigala yang buas. Yang tadi yang nyamar-nyamar masuk kepada orang Yahudi meskipun dia bukan orang Yahudi, di dalam 1 Korintus 9:20 itu siapa? Bom, Akhi Sugi atau Saulus? Jawab. Tunggu. Gini Pak, saya udah selesai jawab beberapa pertanyaan Bapak. Saya belum dikasih bernarasi. Gantian dong. Tadi janji udah dijawab, mau kasih saya 5 menit. Saya belum jawab dari tadi, belum bernarasi. Ditanya Oke, terus. ingat ya, tujuan kita memberikan edukasi supaya anak bangsa tercerdaskan ya, bukan menyesatkan. Silakan. Baik, oke. Dikatakan dia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Filipi Ibrani 3 itu. asli. Itu surat Ya. Paulus di dalam untuk jemaat Filipi. Ya, Pengakuan benar. Paulus kan? Oke, Benar, benar lanjut. sekali. Lanjut. Ya memang dia dari orang, dia juga ini kan, keluarga negaraan itu adalah yang didapatkan. Seperti contoh, misalkan kita orang tua adalah Yahudi, tapi kita tinggal di suatu negara misalnya Indonesia, kita dapat keluarga negaraan orang Indonesia, tetapi mereka berdarah Yahudi. Yahudi itu adalah suku dan juga adalah keagamaan. Jadi tidak ada salahnya Rasul Paulus di sini. Kamu jangan memframing Rasul Paulus terus, karena Rasul Paulus juga bukan nabi. Kalau disebut nabi palsu adalah nabi. Oke. Ya kan? Bagaimana ciri-ciri nabi palsu? Kita baca dalam 2 Petrus 2 ya. Saya belum tuh, masih ada 2 menit. 2 Petrus 2 dikatakan gini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian juga guru-guru palsu. Nah, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Lalu dikatakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa penguasa yang menebus mereka? Tuhan Yesus yang menebus kita di atas kayu salib, disangkalnya mereka. Dengan jalan demikian mendatangkan kebinasan atas diri mereka.
Ini sudah Oke. jelas ayat ini dikatakan Petrus yang menulis bahwa ini akan nabi palsu. Siapakah dia? Yang menulis lagi dikatakan di ayat ketiga karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari keuntungan dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Siapa ini yang buat isapan jempol? Mereka yang membuat Taurat lisan, seakan-akan dibilang adalah Musa bawa kabur baju Musa dibawa kabur batu, singa bersin kucing. Ya, kamu tahu kisah-kisah Ibrahim dibakar, itu kisah-kisah dongeng isapan jempol yang sekarang kalian pakai, kalian sematkan di kitab kalian, dan di hadis-hadis itu kalian pakai itu tulisan-tulisan Paulus. Mereka adalah antikristus. Oke, udah. Waktu Anda sudah selesai, habis. Sekarang giliran saya. Pasang kuping baik-baik, ambil pulpen supaya Anda nggak sesat terlalu lama. Di dalam waktu saya gantian kita, Bung, ya. Di dalam Kisah Para Rasul 22 gantian kita kan. Boleh gitu. Kisah belum masih 4. Kenapa dia hilang, Bang? Dinda. Hei, siapa yang menarik orang ke bawah, naikkan, anak itu perlu diajar. Bung. Bro admin, selamat malam Bro admin. Selamat malam. Kemana? Naikkan, yang tadi naikkan. Jangan kabur, Naik lagi Song, naik lagi Song. Ini Pak Olan Muslim apa Kristen Pak Olan? Saya Kristen. Naikkan yang tadi, Naikkan yang tadi Gurunda, naikkan. Iya, naikkan. Pak Olan bentar ya, di bawah dulu ya, nanti naik Pak Olan ya. Lanjut Gurunda. Ya, naikkan, Song dengan Pak Olan naikkan. Nah, jadi gini, Song dengarkan, Song giliran saya dong, Song. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 perikop Tapi ketika saya belum selesai tadi, Pak. Saya kan lagi cerita, nggak boleh dong. Saya masih ada 49 detik loh tadi saya lihat. Oh iya, sudah. Udah gitu saya di mute. Nah, cerita isapan jempol jangan ini, lari tapi ya. Oke, iya, cerita isapan jempol ini adalah cerita-cerita yang disebut itu di dalam Taurat lisan itu, yang dikatakan singa bersin kucing, baju Musa dibawa kabur, dan Ibrahim dibakar di itu. Itu adalah kisah-kisah isapan jempol yang diciptakan mereka, lalu diadopsi oleh Islam sampai sekarang. Itu yang mereka ciptakan, yang kalian pakai. Dan itulah hati-hati terhadap penyesat itu. Mereka itu antikris yang berkembang menjadi Islam. Makanya kalian hati-hati. Kalian menyangkal penguasa itu, dikatakan menyangkal. Waktu habis. Lanjut Gurunda. Gantian ya. Di dalam Kisah Rasul 22 nomor 25, Paulus disebut sebagai orang yang berkewarganegaraan Rum. Oke, warga negara Rum. Lalu kemudian beliau ini ingin dihakimi, tetapi pasukan kemudian pada saat itu kepala pasukan itu takut. Kepala pasukan ini kemudian berkata bahwasanya orang ini berkewarganegaraan Rom. Kau membeli kewarganegaraan itu dengan mahal kan? Kata Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu sebagai warga negara Roma karena kelahiranku. Paulus mengaku lahir sebagai orang Roma. Dia lahir di mana? Di Roma. Paham ya? Menurut siapa? Menurut pengakuan Paulus. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala, artinya waspadalah kepada orang Roma. Siapa yang lahir di Roma? Kisah Para Rasul 22 nomor 28, Saulus. Kemudian Anda mencoba menuduh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat 2 Petrus 2. Saya bacakan kepada Anda. Sekali lagi tolong gunakan tumit kalau kuping sudah nggak berfungsi. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, di tengah-tengah Bani Israel, demikian pula di antara kamu. Kamu ini siapa? Bani Israel. Akan ada guru-guru palsu di
tengah-tengah umat Israel, mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran ke dalam pengajaran Taurat? Siapa yang mengajarkan Taurat itu adalah sengat maut? Siapa yang mengajarkan Taurat itu adalah kutukan? Siapa yang mengajarkan Taurat itu batal dengan matinya Yudas di atas tiang salib? Siapa 70 kali. Demikian pula di antara kamu wahai Bani Israel, akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. 13 buku, Filipi, Kiliki, Paliki, dan Pararang semuanya masuk ke dalam. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa yang menebus mereka? Baca di dalam Yesaya 63 nomor 9. Yang menebus Bani Israel adalah Elohim. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta, bukan utusan. Yesus hanyalah utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka dari sejak zaman dahulu kala. Siapa dia? Elohim. Tapi Yesus yang mati di atas tiang salib sebagai tebusan. Nonsen, itu ceritanya lain. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai apa? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, hai, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia dari kota Nazaret, manusia yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi yang menebus bukan Yesus, tetapi Allah. Allah melakukan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Makanya Allah mengatakan dalam Yesaya 63 nomor 9. Sabar dulu Sumbing, dengarkan saya. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang utusan. Yesus utusan atau pengutus? Utusan. Bukan ente Yesus, bukan ente. Dalam segala kesesakan mereka, bukan utusan, melainkan Allah sendirilah yang menyelamatkan Bani Israel. Apa buktinya? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Allah melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Bukan Yesus, tetapi Allah. Cuman Yesus sebagai perantara. Begitu Bung. Jadi kembali kepada tema, nabi palsu itu adalah Saulus. Demikianlah bagi orang Yahudi, demikianlah bagi domba. Aku menyamar seperti domba supaya aku memenangkan domba. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menyamar seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku banyak menyesatkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Lalu ketika mengacu kepada pengakuan Yesus di Matius 7, waspadalah wahai Bani Israel, domba-dombaku. Waspadalah, sebab akan datang nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mari 1 menit tolong berikan kepada saya untuk saya buktikan bahwa Paulus itu adalah serigala. Di dalam Kejadian 49 nomor 27, di situ Yakub memanggil Benyamin. Wahai Benyamin, sini. Apa ayah? Kamu akan aku ramalkan, kamu akan aku nubuatkan. Apa nubuatan untuk aku wahai ayahku Yakub? Wahai Benyamin, yes, sesungguhnya keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Pada siang hari merampas rampasan, pada malam hari dia akan membagi-bagikan harta rampasannya. Sekarang siapa yang mengaku dari Benyamin? Baca Filipi 3 nomor 5, nomor 6, nomor 7. Wahai manusia, wahai orang-orang, aku ini adalah orang Ibrani dari keturunan Benyamin, orang Farisi. Paham? Paham? Apa yang dilakukan oleh Paulus? Merampas hukum Taurat, lalu membagi-bagikan hasil rampasannya kepada Romawi dan Yunani. Betul? Betul. Di mana itu bisa terjadi? Lihatlah apa yang ada di dalam surat-suratnya, termasuk Filipi.
dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia membatalkan hukum Taurat. Dan bukan hanya hukum Taurat saja, tetapi semua perintah yang ada di dalamnya batal. Tuh. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Kenapa hukum Taurat kemudian muncul di dalam kitabnya orang Roma? Kenapa? Karena itu adalah hasil curian yang dibagi-bagikan oleh Bang keturunan Zuma, Benyamin. Demikian. Gantian. Bantah saya pakai ilmu, jangan habiskan Oke. waktu teman-teman kita Itu. hanya untuk mendengarkan lelucon Anda. Silakan. Enggak, ini panjang sekali dari tadi, gantian saya. Dikatakan Matius 27 ayat ke-62, keesokan harinya, bahwa ini orang-orang Farisi dan imam-imam kepala ini berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu, dikatakan si Yesus itu, si penyesat itu suatu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkan untuk penjaga kubur itu. Lalu mereka membuat fitnah di mana katakan kepada mereka bahwa ia tidak bangkit, tetapi bahwa mayatnya akan dicuri. Nah, itulah penyesat-penyesat yang sampai Siapa yang curi mayat Tuhan? Bukan dikatakan seperti ini. Matius 27 ayat 62. Ini adalah fitnah. Ya, rekayasa imam-imam kepala dan orang-orang Farisi untuk menipu orang-orang dan berkata bahwa Yesus itu tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri. Itulah fitnah dari mereka. Siapa itu fitnah itu? Itu yang saya bilang nabi palsu, antikris, dajjal itu yang berkembang ajarannya sampai sekarang. Lalu dikatakan, siapakah orang yang menentang Tuhan itu? Dia yang menentang firman-Nya Tuhan. Dikatakan seperti ini. Siapakah Tuhan yang lain? Dikatakan dalam Keluaran. Ini adalah 10 perintah Tuhan. Dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ya kan, dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Siapa yang membuat Allah lain yang menentang Allah Israel ini? Yaitu umat kalian. Coba saya tanya, ada tertulis bahwa kalian menyembah Allah tanah Arab ini. Berarti Allahnya itu lain, Bang, bukan Allahnya Israel. Lalu dikatakan ayat kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit di atas dan bumi di bawah, dan jangan sujud kepada mereka. Lalu orang Islam ini mereka membuat batu yang ada di Ngomong apa sih, Song? Duh, Song kemana-mana nggak jelas, Song. Dengar. Kan tidak boleh sujud menyembah, tetapi seluruh umat menyembah kepada ke arah kiblat itu, kepada batu. Berarti mereka menyembah berhala. Itu ini bagian saya, jangan di-mute. Bukan gimana mute, Song, nggak akan kita mute kalau kamu itu narasinya jelas. Gak nyambung ente, gak nyambung. Nyambung lah. Apanya yang nyambung? Yang datang di tengah-tengah murid Yesus itu siapa? Nabi Muhammad kah? Hah? Oh, dengar. Apakah Nabi Muhammad pernah menyamar seperti domba? Pernah mengaku sebagai pengikut Yesus? Pernah? Pernah? Pernah enggak? Saya jadi mute dong, gantian. Enggak, pertanyaannya itu harus mengarah kepada tema. Pernah tidak Rasulullah datang di tengah-tengah murid Yesus mengaku sebagai domba? Loh, dalilnya kan jelas. Hehehe. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Pernah tidak Rasulullah menyamar seperti domba datang di abad pertama di tengah-tengah murid Yesus? Pernah enggak? Gantian saya dong, udahlah. Iya, itu makanya pertanyaannya terarah. Maka jawabannya pun harus sesuai dengan pertanyaan. Biar saya bernarasi dulu, baru saya bernarasi 1 menit ini. Gantian dong. Pertanyaannya, pernah tidak Rasulullah menyamar seperti domba di tengah-tengah murid Yesus di abad pertama? Pernah tidak? Saya nggak berbicara Loh, ini waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Pernah tidak Rasulullah datang di tengah-tengah murid Yesus mengaku domba pada abad pertama? Pernah tidak? Mengaku nabi kita lagi naik kata bang bagi Rasul Paulus adalah
Song. Ini- Gantian dong, gantian dong. Bang Olan, Song diam dulu Song. Kamu narasinya. Saudara kosong, Olan nggak tidak ada mampu isinya. menjawab dia. Coba Olan diuji dulu. Mampu tidak dia Olan. mewaraskan orang-orang Kristen yang lain? Iya, silakan. Silakan. Bang Juma jawab dulu ya. Ya. Siapa yang mengaku nabi setelah Yesus naik? Yang mengaku nabi setelah kemudian Yesus naik itu satu, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Saulus, Petrus. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau mereka tidak mengaku nabi, lalu kenapa tulisan-tulisannya dianggap sebagai firman Tuhan? Oke? Anda mengatakan tulisan mereka itu wahyu Tuhan kan? Kalau tulisan mereka itu wahyu Tuhan, yang menuliskan dan menerima wahyu Tuhan itu pasti nabi. Saya tanya dulu kepada saudara, apakah kitab kanonik ini firman Tuhan atau bukan? Jawab. Yang menulis itu bang, para muridnya disaksikan. Saya tanya kepada saudara, apakah tulisan di dalam kitab kanonik dan surat Paulus ini firman Tuhan? Ya atau bukan? Jawab dulu itu. Saya pertanyaan saya Bang Juma, jawab dulu bang. Yang Jawaban dari Anda adalah jawaban pertanyaan saudara. Jawaban dari Anda adalah jawaban dari pertanyaan saudara. Apakah buku kanonik dan surat-surat Paulus ini firman Tuhan atau bukan? Kalau dia firman Tuhan, berarti penulisnya adalah nabi. Kalau dia bukan firman Tuhan, segeralah tinggalkan dan buang, campakkan buku-buku itu. Ayo. sekarang bang, saya mendengar firman Tuhan, saya tulis. Apa saya nabi? Oke, Anda menulis sebuah firman Tuhan, Anda dengarkan dari mana? Dari para penyampai, dari para murid-muridnya. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah firman Tuhan yang mereka sampaikan? Murid Yesus ada 12 bang, saya mendengar dari Oke, mereka. kalau begitu Lukas bertemu dengan siapa? Tadi bang saya tanya, yang mengaku Jangan gepeng ente. Yang Anda tuliskan, Anda katakan firman Tuhan, alasannya apa? Dari murid yang bernama Lukas menerima dari siapa? abang belum menjawab tadi loh bang, yang mengaku. Jawaban saudara adalah jawaban dari pertanyaan saudara. Siapa nabi yang datang setelah Yesus? Penulis kitabnya Kristen. Kalau mereka bukan nabi, maka segeralah buang tulisannya ke tong sampah. Segera buang. Itu di sini loh bang. Saya tadi bertanya yang mengaku nabi, dia sendiri mengaku siapa? Oke. Kata Yesus, tanda-tanda nabi tersebut adalah mengaku bertemu dengan Mesias. Pertanyaan saya, di mana Rasulullah pernah mengaku bertemu dengan Mesias, dan di mana Paulus pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Tanda-tanda nabi palsu mengaku bertemu dengan Mesias. Tadi kita bicara nabi palsu bang, nabi palsu itu pasti bertentangan dengan yang diajarkan Yesus bang. Betul sekali, tepuk tangan untuk Anda. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan membatalkan Taurat atau tetap melestarikan Taurat? Jawab saya. Kan? Apa? Menyempurnakan. Menyempurnakan. Kalau menyempurnakan, babi haram menjadi Kalau haram bang, apa yang masuk mulut kita itu keluar dari mulut kita itu yang haram, bukan yang satu. kalau menggenapi menyempurnakan, babi haram ketika dilengkapi menjadi halal. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Taurat mana mengajarkan babi itu haram? Imamat 11 nomor 7. Taurat terdahulu bang, jangan dulu yang tertulis, jangan kita dari buku Alkitab. Jangan engkau makan bom-bom karena itu haram bagimu. Imamat 11 nomor 7. Jelas itu tertulis. Anda mau Itu membantah? Anda mau membantah dalil itu? Itu Taurat enggak? Itu Taurat. Itu Taurat karena dia
bertuliskan di dalam kitab imamat. Jangan engkau makan bom-bom karena itu haram bagimu. Imamat 11 nomor 7. Jelas kok. Kitab itu Bang, jawab dulu Bang. Apanya lagi? Udah jelas dalilnya, itu perintah Tuhan. Jangan engkau makan bom-bom karena itu haram bagimu. Kurang apa lagi? Dalilnya sudah menyatakan demikian. Apa yang kurang? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bu Rahma kenapa tertawa? Ketika ada Bunda Rahma, dengarkan saya Bunda Rahma, jangan asal tertawa Ibu. Ketika ada sebuah kulkas berisi babi, maka kulkas dibuka keluar babi Bu. Ketika ada perut berisi babi, ketika dibelah maka perut itu berisi babi. Jadi imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan bom-bom karena itu haram bagimu. Lebih ketawa lagi Bunda Rahma, janganlah ketawa. Bang Zuma gantian dong, gantian. Kok gantian terus? Ini dalilnya nabi palsu itu datang di tengah-tengah Bani Israel mengaku bertemu dengan Mesias. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Matius 24 nomor 26. Orang-orang yang mengaku bertemu dengan Mesias itu adalah nabi palsu. Orang-orang yang bertemu Mesias di padang gurun itu sopo? Ketika datang jalan ke Damsyik bertemu dengan Yesus itu sopo? Paulus botak. Kenapa ada botaknya Bu? Gak boleh. Gak boleh. Gantian. Nah, gantian. Mau ngomong apa ente? Saya mau cerita, siapakah nabi palsu itu? Cerita. Nah, nabi Iya, palsu itu nabi adalah palsu itu adalah coba kita katakan yang sudah diturunkan ayat bahwa kamu boleh kawin 2, 3 atau 4, ya kan? Sudah tertulis seperti itu. Tetapi mana dalil itu? Mana dalilnya bahwa nabi palsu itu begitu? Mana dalilnya bahwa nabi palsu itu begitu? Sakit hati ente kan? Sakit hati ente kan? Karena semua yang Yesus nubuatkan tentang nabi palsu terpenuhi di Paulus. Betul kan? Betul. Mari kita lihat di dalam Lukas 21. Ini kita semakin jauh nih. Semakin jauh dari materi kita. Dengar, enggak ada narasi bagi penyesat, enggak ada. Anda bukan pengajar di sini, Anda penyesat. Anda mendengarkan saja. Di dalam Lukas 21 nomor 8 Yesus berkata begini, wahai muridku, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Tuhan. Ini siapa? Jawab saya. Nabi palsu adalah nabi jawab yang saya. apa yang diturunkan kepada dia. Muridku, waspadalah kalian. Wahai murid-muridku, waspadalah kalian. Nabi itu kawin sampai 13. Supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Tuhan. Ini siapa? Mengawini. Ini siapa ini? Ini siapa? Lukas 21 nomor 8 ini siapa? Anda kalau nyerocos tak ada dalil, Anda diturunkan dan ditendang sampai ke neraka. Mau? Mampuslah. Kau ke gereja, colok pantatmu setelah habis itu cium. Dalil di dalam Matius 21 nomor 7, dengarkan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Tuhan. Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus menggunakan nama Yesus dan mengajarkan kemudian bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Siapa? Pak Olan. Siapa yang datang kepada murid Yesus mengatasnamakan aku bertemu Mesias, dia telah menebus kita di atas tiang salib dan dia adalah Tuhan? Itu siapa? Indikasinya kalau Anda bisu, saya bacakan nomor 12-nya. Tetapi sebelum penyesat itu datang kepada kalian, sebelumnya
Anda semua lebih duluan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah, di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Pelaku penganiayaan terhadap murid Yesus ini siapa? Jawab. Jawab. Tapi sebelum itu terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya lebih dulu. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah. Itu siapa pelakunya? Kita lihat di dalam pengakuan Paulus sendiri di dalam Kisah para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah untuk menyeret laki-laki dan perempuan keluar, menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. 1 Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Elohim dan berusaha membinasakannya. 2 3 1 Korintus 15 nomor 9. Karena aku adalah yang paling hina dari antara semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Olan, jawab. Silakan Olan. Gantian kita. Ya, siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Siapa? Sudah puas bang, bergantian kita. Siapa yang menganiaya murid-murid Yesus lalu ngaku bertaubat, habis itu dia datang mengatasnamakan Yesus, habis itu dia mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu siapa? Udah puas bang? Silakan. Sekarang kita ya. Iya. Host jangan di mute ya. Gini Pak Olan jawab. Sportif, Nanti kalau sportif ingin kita. dinarasikan, jangan sampai bernarasi tidak ada jawaban. Iya, kita tetap di tema, tidak lari dari tema. Ya udah dijawab dulu itu. Pertanyaan Bang Juma biar jalan Kita diskusinya. berdialog bang, kita berdialog sehat. Dua sumber. Bang Juma bersumber sama kawan-kawannya bersumber dari Al-Quran. Nggak ada, dari tadi nggak ada nyebut Quran dari Bible. Loh, apa kalian Gimpe wulu. lihat tentang surgawi, tentang Allah? Salah nggak berguna Si juga nih orang, si nggak ada yang ngerti. Diam aja di mute, saya di mute. Saya sapa dulu ini kebenaran. Bentar Olan. Kebenaran, selamat malam. Buka mute-nya kebenaran. Ya, selamat malam. Iya. Tadi udah menyimak Pak kebenarannya? Bisa menjawab tidak? Dari semalam udah menyimak nih. Bagus. Kayaknya nggak mengena, apapun yang dibuat Bang Cum ini nggak mengena loh. Kalau nggak mengena jawablah Bang. Siapa yang dimaksud oleh Yesus tadi itu? Jawab Bang. Iya, ini sesuai tema nggak ada kaitannya. Sekarang yang ditanya itu, yang disalib Yudas atau Yesus, itu tema Anda kan? Jadi yang ditanya Jumat tadi apa kaitannya ke situ? Kan nggak ada. Ini sudah masuk ke pembahasan nabi palsu Bang. Anda nyimak enggak sih dari tadi yang disampaikan itu? Itu tema tadi siang. Kalau Nabi palsu, ya oke. Kalau Nabi palsu, Ya menurut Anda nabi palsu siapa? Ayo dong. Kemiut. Kebenaran kemiut. lu apanya ciri-cirinya? Kan gitu, baru bisa kita tentukan siapakah Nabi palsu. Nah, dari tadi udah disebutkan, Bang. Oke. Iya. Kita bahas ciri-ciri Nabi palsunya ya. Dengarkan saya, nanti Anda tanggapi. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ciri-cirinya bisa dilihat dari buahnya. Dari buahnya kemudian nabi palsu ini dapat kita lihat. Bagaimana mungkin kemudian
memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Siapa yang masuk di sini, di lingkaran ini? Islam? Tak mungkin. Islam tak pernah memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, apalagi Tuhan. Berarti yang masuk dalam lingkaran ini adalah Kristen. Sekarang kita lihat buahnya. Apakah pengajaran Yahudi dengan pengajaran Kristen itu satu pohon yang sama, dengan buah yang sama? Kata Yesus, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Tidaklah mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang baik. Itu tidak akan mungkin. Maka kita lihat antara pohon para nabi yaitu Bani Israel dan pohon nabi palsu yaitu Kristen. Apakah sama atau tidak? Sama? Kalau sama, kenapa antara Yahudi dan Kristen tidak menyatu? Dari buahnya kita bisa lihat, Kristen itu buahnya beda, Tuhannya manusia, sedangkan Yahudi Tuhannya adalah sesuatu yang maha kuasa yang bukan makhluk, laisa kamitslihi syai'. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Murid-murid Yesus menjadi pengikut Yesus, melakukan kehendak Bapa Yesus yang mengutus Yesus. Sedangkan Kristen menyembah Yesus, ibadah hari Minggu, masuk ke gereja, tidak bersunat, makan babi, makan segala sesuatu yang bisa mereka makan, tidak berdasarkan terhadap kehendak Bapa. Jadi dari buahnya bisa kita lihat. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat nabi namamu, bermujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan apapun demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian perbuat kejahatan. Jadi nabi palsu buahnya adalah pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, pengikutnya bermujizat dengan nama Yesus, pengikutnya bernubuat demi nama Yesus, pengikutnya bermujizat demi nama Yesus. Itulah buah dari pengajaran nabi-nabi palsu. Pertanyaannya, siapa yang bermujizat, siapa mengusir setan, siapa kemudian bernubuat dengan menggunakan nama Yesus? Islam ke atau Kristen ke? Jawab. Buka mute-nya, mic-nya. Silakan Anda berbicara. Ya. Sebenarnya kalau ciri-ciri nabi palsu itu lebih jelas di Yeremia. Yeremia 23 itu nabi palsunya berasal dari kota mana? Nggak disebutkan di situ. Ada disebutkan di situ. Ada. Kena kau. Oke, kena mari kita kau. buka. Mari kita buka. Kena kau kan, saudaraku. Mari kita. Nabi-nabi palsu itu berasal dari mana? Yerusalem. Yerusalem. Paulus berasal dari mana? Yerusalem. Dari Arab. Kena kau kan, saudaraku. Memang pedih. Begini. Karena tujuan kita berdialog Tidak. itu mencerdaskan anak Anda bangsa. hanya- Silakan Anda baca Yeremia 23, silakan. Silakan saudaraku, silakan. Ya, sebentar, saya bukakan. iPhone. Silakan. Baca mana? Ayah. Ya, sebentar saya Ayo, bukakan. baca lah, Bang. Ya. Jangan malu-malu, Bang. Baca. Nih, Ya. nih saya kasih tahu Bang ya, kejauhan kalau Anda mengarahkan Nabi palsu ke Nabi Muhammad. Karena kalau kita baca di dalam saya- 1 Yohanes tunggu. 4, itu Nabi palsu Saya sudah nggak muncul di situ. Saya nggak pernah mengarahkan nabi palsu ke Muhammad. Anda Ya yang udah, mengucapkan. siapa Nabi palsu itu? Ya udah, ayo lanjut. Iya.
Oke, sebentar ya. Saya buka sebentar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo. Ya sambil nunggu Anda ya. Sambil nemukan ayat nih saya kasih tahu nih. Yohanes 1 ayat 4 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 4 ya. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah bukan yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi nabi palsu ini sudah ada di zamannya Yohanes. Nggak sampai ke zaman Nabi Muhammad. Nah, demikian kita mengenal roh, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tetapi kalau mengaku Yesus itu Tuhan, datang sebagai Tuhan, itulah roh penyesat antikristus. Itulah nabi palsu. Gampang toh, ayatnya jelas kok. Silakan Yeremia, baca. Oke, saya sudah menemukan. Oke, ya. Yeremia 25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Jadi artinya di ayat 25 ini, bahwa nabi-nabi palsu akan mengatakan dia telah mendapat wahyu melalui mimpinya. Yang ayat 26, sampai bila mana ada hal itu dalam hati para nabi yang bernubuat palsu, yang membuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka yang melupakan namaku oleh karena Baal. Jadi di sini, nabi palsu akan membuat orang-orang melupakan nama YHWH atau Yahweh, jadi mengganti dengan nama lain. Disitulah ini. Ayat 27. Bang, Nanti kita namanya dulu. Siapa nabi palsu? Sebut ya, namanya. tunggu Siapa, dulu. Bang? Ini masih ada sambungannya. Yang merancang membuat umat oke, di ayat 28. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang memperoleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan dan seperti palu yang menghancurkan bukit. Jadi Siapa, kalau Bang? di sini jelas Cukup, bahwa Bang. Cukup, Bang. Sebutkan namanya, Bang. Siapa ya? Buruan, Bang. Penasaran kita. Siapa itu? namanya siapa yang membuat wahyu melalui Ya, mimpi-mimpi? siapa, Itulah Bang? Nabi palsu. Yohanes di Anda tahu Pulau sendiri. Patmos. Siapa, Bang? Siapa? Sebut namanya, Bang. Buruan, Bang. Penasaran, Bang. Seburuan, Di Bang. Pulau Patmos itu melalui penglihatan, bukan Siapa, mimpi. Bang? Bentar dulu, Bade. Siapa namanya, Bang? Sebut namanya, Bang. Siapa? Inisialnya aja, Bang. Anda pikirkan sendiri siapa yang cocok Anda kita buat di pikirkan sini. sendiri. Anda yang punya kok Ya. nggak tahu namanya. Siapa, Bang? Bang, siapa, Bang? Ya, ada sambungannya di ayat 30. Sebab itu sungguhnya aku akan Siapa? menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan Kok nggak yang menyebut mencuri nama, firmanku Bang? masing-masing dari temannya. Siapa yang mencuri firman Tuhan ini dari temannya dan siapa, mengatakan Bang? ini adalah wahyu dari Allah? Bang, dari tadi gue penasaran, Bang. Siapa, Bang? Sebutin nama, Bang. Siapa? Kasih Bang Juma, Bang Adi. Kasih Anda Bang kan Juma. daftar. Oke, Iya. saya bantah dalil Anda ya. Diterangkan dalam kitab yang Anda gunakan. Mundur ke data nomor 15-nya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Nabi dari mana? Yerusalem. Yerusalem. Ketika Anda mengungkapkan ayat 15 bahwa nabi palsu itu mati minum racun. Siapakah yang mati minum racun? Tak ada yang mati minum racun kecuali orang yang mati di atas tiang salib. Mari baca Yohanes 19 nomor 30. Anda nggak jujur. Hei. Anda nggak jujur. Anda mengungkapkan Yohanes sendiri. 19 nomor 30. Mari kita bacakan. Yohanes 13 nomor 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkata ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya. Lalu matilah dia. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Nabi Muhammad minum racun lalu mati. Di mana? Kok Anda menghubungkan ke Nabi Muhammad? Saya nggak pernah menyinggung Iya. ke Nabi Muhammad. Anda kan mengatakan bukan Singgungnya ke Yesus, situ. bukan Nabi dari Yerusalem. Lalu siapa? Ini kan berbicara mengenai Nabi palsu. Yang kami tahu Nabi kami adalah Nabi Muhammad.
kita masukkan Iya, beliau, betul. kita masukkan beliau. Anda kan menjadi Kristen, tidak menjadi Islam karena menolak kenabiannya. Kenapa Anda menolak kenabiannya? Karena menganggap Nabi Muhammad bukan nabi kan? Benar Ya, nggak? betul. Kalau betul. sesuai dengan iman Kristen, ya betul. Nah, sekarang permasalahannya, sebab beginilah firman Tuhan alam semesta. Ini Tuhan loh yang berfirman, sesungguhnya aku akan memberi makan ipu dan minum racun, sebab dari para nabi-nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Ini nabi Yerusalem ini siapa? Mau dia minum racun kek, mau dia apakan kek, sekarang nabi yang datang dari Yerusalem itu siapa? Jawab bang, siapa bang? Jawab bang, dari tadi penasaran kita. Ayo jawab, siapa, Siapa namanya yang bang? datang dari Yerusalem ini? Siapa? Bukan, oke, kita baca ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan beri makan ipu dan minum Suruh racun. sebut nama dulu, Sebab siapa? nabi dari Paris telah meluas kefasikan. Oke, terus? Terus, apa lagi? Lanjutkan. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Jadi ada nabi dari Yerusalem yang mengajarkan pengajarannya ke seluruh negeri. Siapa nabi yang mengajarkan kemudian kekristenan ke seluruh negeri? Nabi siapa? Yang mengajarkan menyembah Yesus itu nabi siapa? Yang mengajarkan Anda menyembah Yesus, dengarkan saya Bung. Yang mengajarkan Anda menyembah Yesus itu orang dari Yerusalem atau bukan? Kalau soal menyembah Yesus, itu Matius, Lukas, Yohanes, Dari semua mana mereka? mengatakan bahwa Dari mana mereka? Dari Yerusalem kan? karena memang semua nabi kan memang dari Israel. Nah, oke. Ada rupanya Oke. nabi di luar Israel. Ada Nabi Muhammad? Kenapa? Itu di luar kekristenan. Lah Di kan luar Anda bertanya. kekristenan, ya. Kan Anda bertanya. Sekarang Yakub nabi atau bukan? Yakub. Israel ini nabi atau bukan? Maksud Anda siapa sekarang? Yakub. Saya tanya, Israel ini nabi atau bukan? Ishak nabi Saya nggak atau mengerti bukan? pertanyaan saudara. Anda kan mengatakan tidak ada nabi di luar Bani Israel. Sekarang Israel sendiri Ya. Bani Israel atau bukan? Ya, Israel. Israel ini nabi atau bukan? Maksud Anda siapa? Yakub. Yakub nabi atau bukan? Pertanyaan Anda melenceng. Loh, Anda mengatakan tak ada nabi di luar Bani Israel. Yakub ini Bani Israel atau bukan? Abraham ini Bani Israel atau bukan? Ishak ini Bani Israel atau bukan? Kan Bukan, tapi Abraham, Ishak dan Yakub adalah nabi. Biliam. Beliau nabi atau bukan? Nabi. Nuh nabi atau bukan? Nuh. Lot ini nabi atau bukan? Nabi. Mereka bukan Bani Israel kok. Kenapa dia nabi? Kena kau kan? Sekarang kita masuk ke dalam materi kembali. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Jangan kau mendengarkan perkataan para nabi yang bernubuat tentang kamu. Nabi yang mana dimaksud ini? Nabi dari Arab atau dari Yerusalem? Yerusalem. Oke? Jangan kau dengarkan nabi yang berasal dari Yerusalem yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat, kamu akan selamat, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hati mereka berkata, malah petaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman yang mendengarnya? Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepada orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu. Aku tidak mengutus Paulus, Lukas, Markus, Matius dan seterusnya. Aku tidak mengutus nabi-nabi Yerusalem itu, namun mereka giat. Aku tidak akan berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Halo?
mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan menggambarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tengah langkahnya yang jahat, daripada perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini adalah Allah yang paling dekat dari mereka? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh dari mereka. Sekiranya ada seseorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Dan tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi tersebut yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan menubuat tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya, dan mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku karena dewa Baal. Siapa nenek moyang di sini yang dimaksud? Nabi Ismail kah? Apakah ada keturunannya Nabi Ismail yang pernah menyembah dewa Baal? Semua yang Anda bawa dalam Yeremia 23 ini adalah pengajaran nabi-nabi palsu, bernubuat, bermujizat, bermimpi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kenanya di kitab saudara. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surat-surat Paulus, Filipi, Kaliki, Pararang, Kaluku, semuanya itu adalah mimpi-mimpi. Anda ngerti mimpi? Bukan tidur lalu bermimpi. Yang dimaksud mimpi di sini hayalan, duga menduga, karangan, dongeng. Itu mimpi, bukan dia tertidur lalu menulis, tidak. Hayalan dia, karangan maksudnya di sini. Karangan, bukan bertidur lalu bermimpi. Makanya dikatakan sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi tersebut. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah Islam, Nabi Muhammad, ini para nabi, berarti banyak orang. Ada berapa orang yang mengajarkan Al-Quran, yang menerima wahyu Al-Quran? Cuman satu. Kenapa dia mengatakan nabi-nabi palsu? Nabi-nabi palsu, berarti banyak nabi. Para nabi dari mana? Dari Yerusalem. Siapa yang mengajarkan kekristenan? Orang dari Yerusalem atau dari orang Arab? Yerusalem. Dari tadi saya tidak pernah menyinggung Muhammad loh. Iya, Anda sendiri yang mengarahkan Yeremia. Iya, dengarkan dulu. Anda antara yang orang mengarahkan Kristen dan Yeremia orang Islam. Ingat, antara orang Islam dan orang Kristen masing-masing memiliki nabi. Orang Islam nabinya Nabi Muhammad ternyata suci, tidak kena di sini. Kalau Anda tidak menganggap Nabi Muhammad sebagai nabi, maka tujuan Anda itu untuk siapa? Bom-bom. Ya. Ya, dengarkan dulu. Sekarang gini. Dari tadi narasi saya tidak pernah mengarahkan kepada Nabi Anda. Anda sendiri, ya. Dengarin dulu. Kasih dong kesempatan. Kasih nama, enggak Kasih kau kasih kesempatan nama dulu. lah. Kan kau tidak mengakui kalau itu untuk Rasulullah. Kan kasih nama siapa? Saya itu hanya di menyangka Yerusalem. bahwa Nabi Kasih nama, yang dimaksud itu kamu Paulus, kasih karena nama. Paulus sendiri bukan Kasih Nabi. nama. Biarin dulu. Nanti ujungnya juga ngasih dia. Dia ini orang ini perlu diputar dulu. Endingnya nanti dikasih kok. Biarin dulu dia. Silakan Bang. Ngeyel dia ketawa-tawa kurang. Begini, Nabi setelah Yesus tidak ada di Kristen. Jadi Anda mengarahkan ke Paulus, Lukas, Yohanes, itu Anda salah. Karena mereka itu bukan Nabi. Lalu Jadi ketika Anda catatan mengatakan di dalam kitabnya itu apa? Mimpi kan? Hei. bukan, itu penglihatan. Berbeda Penglihatan dengan itulah yang mimpi. disebut mimpi. Dengarkan di ending cerita Yeremia 23. Penglihatan. Dengarkan.